Kalau anxiety disorder itu perasaan cemas, takut berlebihan ya, dan terus menerus. Jadi jangka waktunya bisa lama gitu. Nah itu udah nggak normal. Kalau kecemasan atau ketakutan yang sebentar-sebentar aja, itu justru alarm tubuh untuk mendeteksi bahaya. Nah, kenapa? Setiap makhluk itu punya loh ternyata. Jadi Tuhan itu mengkaruniakan satu alarm buat kita untuk waspada. Ada bahaya, tuh langsung tubuh bisa merasa refleks gitu kan. Hai kawan Merdeka, senang sekali kita berjumpa kembali di Glam Talk kali ini bersama dengan Ricky Jovano dan masih tetap bersama dengan Ibu Yuliana Yeni Haryanto, seorang founder dari RoboKids, Gallup Certified Coach, dan juga seorang konselor LK3. Hari ini kita akan membahas tentang mental health yang kedua, tentang gangguan psikososial. Kalau kemarin kita ngomongin soal mental health di masa pandemi. Sekarang kita akan sapa kembali Ibu Yuliana Yeni Haryanto. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Riki. Ya, gimana kabar? Masih sehat ya Ibu? Sehat Pak, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak bosan-bosan Bu Yuliana ya. Oke, hari ini kita ngomongin soal gangguan psikososial, tapi mungkin kita mau recap dulu apa yang kita obrolkan selama seminggu yang lalu tentang mental health di masa pandemi. Sebenarnya kalau mental health di masa pandemi mungkin kita bisa diingatkan lagi Bu, faktor-faktornya, penyebab-penyebabnya itu rata-rata dari apa? Begitu. Oke. Dalam masa pandemi itu yang mungkin menonjol ya kasus-kasusnya itu kasus kecemasan ya, karena ketakutan ketularan COVID ya, takut sakit, terus kemudian juga takut meninggal gitu kan, atau malah ditinggal orang-orang yang dikasih dengan mendadak kayak gitu. Nah, lalu juga banyak juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, dan juga mungkin kehilangan teman ya, relasi, dan banyak lagi kehilangan yang lain. Gitu. Dan memang patut diwaspadai sebenarnya mental health disorder ini tidak hanya menyerang ketika ada pandemi, tekanan pandemi. Yes. Di luar itu kita masih sangat rentan sekali terkena itu ya. Kali ini saya kepengen tahu sebenarnya kalau dari gangguan mental atau mental health disorder itu klasifikasinya ada apa aja Bu Yuliana? Iya, klasifikasi secara besarnya ya, itu ada yang dialami oleh anak-anak ya, dan mulai dari bayi bahkan, lalu ada yang dialami anak-anak dan orang dewasa. Nah, di situ ranahnya itu bisa berupa gangguan yang mengarah kepada satu kondisi psikologis dengan sosialnya atau psikososial, bisa juga gangguan perkembangan, gangguan pemikiran, dan lain-lain. Nah, mungkin yang kali ini kita fokus di gangguan psikososial itu. Betul sekali. Nah, gangguan psikososial sendiri, sekarang kita pengen tahu gangguan psikososial itu seperti apa Bu Yuliana? Gangguan psikososial itu gangguan yang terjadi secara psikologis di area psikologis dan sosial sih. Jadi itu berkaitan, kalau minggu lalu kita sudah bahas ya, psikis itu kan ada 3 hal, pikiran, emosi, kehendak itu. Nah, salah satunya ini, jadi emosi dan mungkin yang tidak terkendali, contohnya yang paling jelas, kemarahan meledak-ledak kayak gitu ya. Nah, gangguan yang ada terjadi pada diri ini berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, secara sosial itu mengganggu gitu juga, dan orang-orang sekitarnya pun juga mengganggu dirinya. Jadi ya itu kira-kira pengertiannya seperti itu. Berarti di sana ada kecemasan, ada depresi juga begitu mungkin. Betul. Nah, kalau kecemasan sendiri mungkin ciri-ciri yang bisa disampaikan sama Bu Yuliana supaya kita juga aware nih terhadap gangguan-gangguan kecemasan, karena selama ini kadang kita menganggap terlalu sepele kecemasan itu Bu. Betul. Begini, tentu kita juga nggak boleh terlalu paranoid ya. Iya. Setiap kali cemas, terganggu mental. Enggak ya. Jadi kita tidak dengan sembarangan melabel suatu situasi atau kondisi seseorang itu terganggu sebelum ada pemenuhan dari persyaratan yang ada di dalam kesepakatan atau
standar ya, yang namanya tuh DSM ya. Oke. Nah di situ kita tidak boleh melabel orang terganggu sebelum ada dipenuhi kriterianya. Nah, jadi klasifikasi yang tadi itu untuk anak-anak ya, itu ada yang berupa intellectual disability, lalu juga ada learning disorder, attention deficit, dan disruptive behavior ya, lalu ada elimination disorder, separation anxiety disorder, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang di bagian yang bisa dialami oleh anak-anak dan dewasa, itu antara lain mungkin karena substance abuse, lalu ada schizophrenia, lalu ada mood disorder, ya, lalu ada anxiety disorder. Nah, di sini jadi pandemi ini orang-orang dewasa banyakkan mengalami anxiety disorder ini. Gitu. Ciri-cirinya seperti apa biasanya yang gampang untuk ditemukan? Gitu. Ya, kalau anxiety disorder itu perasaan cemas, takut berlebihan ya, dan terus menerus. Jadi jangka waktunya bisa lama gitu. Nah itu udah nggak normal. Kalau kecemasan atau ketakutan yang sebentar-sebentar aja, itu justru alarm tubuh untuk mendeteksi bahaya. Nah, kenapa? Setiap makhluk itu punya loh ternyata. Jadi Tuhan itu mengkaruniakan suatu alarm buat kita untuk waspada. Ada bahaya, tuh langsung tubuh bisa merasa refleks gitu kan. Betul. Jadi contohnya kalau misalnya tiba-tiba muncul kita mau nyebrang gitu ya, lihat-lihat tapi tetap aja tiba-tiba ada yang mau nyelonong nyabrak, kita otomatis kan, itu kan satu refleks juga. Nah sama seperti kecemasan dan ketakutan itu juga, itu memang perasaan yang timbul karena kewaspadaan tadi. Nah, tapi kalau misalnya terus-menerus tegang kayak gitu, nah itu kan capek ya. Rasanya betul. Itu sih mengganggu kan lama-lama. Mau mikir juga nggak bisa karena kan jadi jantung kan, kalau coba Pak Riki bayangkan kalau lagi cemas, takut gimana tuh fisiknya? Lemas. Terus susah tidur kali ya? Terus habis itu nggak mood ngapa-ngapain. Deg-degan kan gitu kan. Meledak-ledak juga bisa. Terus kemudian juga sensi betul kan. Itu takut dikit takut apa gitu kan. Itu nggak enak kan ya gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin insomnia juga nggak bisa tidur, susah tidur gitu. Itu juga termasuk kecemasan, betul. Iya. Tapi gini Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa kita juga tidak perlu terlalu paranoid gitu ya kan terhadap situasi-situasi tertentu. Bisa saja hanya itu hal selintas sehari itu aja. Yes. Atau mungkin itu bisa juga jadi hal alarm begitu. Tapi ini bagaimana membedakan reaksi normal tubuh dengan kondisi mental yang terganggu, Bu Yuliana? Contoh ya. Misalnya orang dikatakan sedang mengalami depresi atau gejala depresi. Itu kalau dia mudah sedih dan moodnya itu negatif gitu ya, maksudnya murung dan semuanya itu dalam waktu kira-kira 14 hari atau 2 minggu, periode itu setiap hari, 4 hari berturut-turut ya tidak berubah gitu kan. Nah itu udah indikasi. Tapi kalau misalnya masih cuma berapa jam aja murung, nanti happy lagi. Tapi bisa juga hati-hati ya, pagi baru happy tiba-tiba bisa nangis. Nah itu juga hati-hati, itu bisa mungkin bipolar. Tapi ya kita nggak bisa langsung menjudge gitu. Betul. Ya perlu diamati lah dengan seksama. Intinya cemas dan depresi ini adalah salah satu gangguan psikososial ya Bu? Betul. Selain cemas dan depresi, apa lagi mungkin gangguan psikososial? Kalau pada anak-anak itu ada yang disebut dengan selective mutism. Nah itu tuh jadi anak tuh kadang nggak mau bicara pada orang-orang atau lingkungan yang dia nggak kenal kayak gitu kan. Nah itu, dan kalau di lingkungan keluarganya mungkin dengan orang-orang yang dia sudah kenal dekat, dia mau bicara. Tapi bisa juga dia diem aja di sekolah, dia nggak mau ditanya, diem aja. Mungkin pernah ya menemukan.
Ya, lalu juga mungkin yang gangguan anak-anak yang lain itu kalau kecemasan itu seperti separation anxiety. Jadi misalnya dia terpisah dari pengasuhnya atau orang tuanya gitu ya. Iya, iya. Rasanya tuh gelisah gitu kan ya. Terus rewel gimana ya itu cemas dia. Oke. Nah, Berarti ya itu tadi kembali lagi seperti yang dikatakan seminggu yang lalu. Orang-orang terdekatnya lah yang harus betul. peka begitu ya Bu. Nah sekarang bagaimanakah kita mengubah satu kecemasan atau satu hal yang mungkin kita takutkan untuk tidak berlarut-larut menjadi sebuah gangguan kesehatan mental Bu Yuliana? Contoh paling gampang begini, biasanya kecemasan itu atau khawatir itu kan memikirkan sesuatu yang belum kejadian. Betul. Ya kan? Oh saya takut, contoh ya, COVID gini kan, saya takut nanti kalau kena COVID. Nah, sudah kejadian belum? Sudah terjangkit belum? Belum kan? Belum. Nah, tapi takutnya sekarang kan, terus takut yang dipikirkan kalau saya sakit, itu kan kalau, betul kan? Nah, jadi efeknya gimana? Ya, jadi akhirnya dipikirin, overthinking, betul nggak? Mikirin itu, terus sampai akhirnya viral kan di dalam. Nah, kalau sudah viral, nggak bisa mikir dengan jernih. Betul. Jadi, mungkin mau terima barang juga takut, mau terima orang juga takut, mau keluar juga takut. Itu kan akhirnya mempengaruhi, pikiran kita itu mempengaruhi perilaku, betul. Betul. Nah sekali. itu, jadi kalau bayangkan kalau tiap hari terus-menerus kayak gitu, manusia kan dibangun oleh habit ya. Iya. Nah, jadi habitnya itu udah berubah loh, gara-gara ketakutan yang itu kan. Nah itu jadi mungkin caranya ya, cobalah kalau kita punya ide takut apa gitu ya, coba dipikir lagi, rasional enggak ini? Gitu. Oke. Perlu enggak ini? Iya. Dipikirkan. Oke, perlu gitu kan. Seberapa perlu? Nah, kadarnya itu loh mikirnya. Jadi jangan sampai terlalu mikir dalam banget. Gitu. Kalau misalnya oh ya cukup segini ya udah batas saya takut segini aja. Yang lain-lain nggak perlu takut. Bisa kan? Betul. Nah, itu kira-kira. Jadi mungkin lebih berpikir lebih rasional lagi. Yes, betul. Oke, supaya tidak terlalu jauh. Jauh, betul. Baik Bu Yuliana, mungkin banyak kawan merdeka yang mulai tertarik mungkin untuk ngobrol bersama dengan Bu Yuliana untuk sekedar konseling mungkin di awal-awal ini. Bisa kemana Bu Yuliana? Boleh menghubungi Robokids, silakan DM di IG kami @robokids_id atau di IG saya @yuliana_yeni_haryanto_id. Oke, baik, terima kasih. Baik, dan kawan merdeka, terima kasih juga sudah menyaksikan Glam Talk edisi kali ini. Kita masih punya satu episode lagi terkait dengan kesehatan mental. Jadi tetap saksikan Glam Talk dan sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.